pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Seperti biasa, kita akan membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Abdul Ghafur, Askadib Digital Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Keamanan produk menjadi salah satu prasyarat dalam pengadaan vaksin untuk masyarakat di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Hal itu diatur dalam Perpres 99/2020, pengadaan vaksin pasal 21 ayat 7, dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu tugas lembaga itu adalah memberikan pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin COVID-19 hingga penggunaan di masyarakat. Sehingga pengawalan pengadaan vaksin yang kini sedang dilakukan pemerintah dengan 3 produsen, yakni CanSino, G42 atau Sinopharm, dan juga Sinovac. Pengadaan 3 produsen luar negeri ini sembari menunggu produksi dalam negeri hingga akhir 2020. Kini pengembang vaksin yang didistribusikan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Bio Farma itu terus menguji efektivitas dan juga keamanannya. Diperkirakan kuartal 3 hingga 4 2021, vaksin dapat diaplikasikan untuk 6 kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan peserta BPJS Kesehatan. Di Lampung ada 6,4 juta peserta BPJS Kesehatan yang mesti menjadi prioritas pemberian vaksin. Selain prioritas utama adalah 19.609 tenaga kesehatan yang terdiri dari 1.380 dokter, 9.370 tenaga keperawatan, dan 8.859 tenaga kebidanan, juga ada 172.000 pendidik dan 12.000 aparat pemerintah. Namun yang terpenting adalah keamanan vaksin yang akan dimasukkan ke dalam tubuh 250-an juta warga Indonesia, khususnya 8 jutaan warga Lampung. Meski Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyatakan hingga kini vaksin corona dari luar negeri itu belum memperlihatkan efek samping, ada 4 tahap pengujian agar vaksin bisa dilepas ke pasaran dan kini baru pengujian tahap 1 yang sudah dilakukan. Setelah dilepas ke pasaran masih dibutuhkan uji tahap 4, yakni melakukan monitor senyawa aktif yang terkandung dalam vaksin itu. Jika zat aktif yang terkandung dalam vaksin menimbulkan efek samping, akan ditarik lagi dari pasaran. Meski vaksin terus dipersiapkan Satgas Penanganan COVID-19 dan IDI pun terus meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya agar paparan COVID dapat ditekan sebelum vaksin diaplikasikan sehingga tidak terus meningkat kurva pandemi di Indonesia. Yang jelas publik berharap pada pengadaan vaksin ini agar dapat segera diaplikasikan, tetapi tetap vaksin yang dijamin keamanannya oleh pemerintah, baik keamanan dalam medis maupun sosial kemasyarakatan. Termasuk dalam hal distribusi vaksin, jangan sampai ada celah bagi oknum tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan pribadi. Sebab pandemi ini sudah ditetapkan sebagai kedaruratan nasional atau hal yang luar biasa. Semua harus dilakukan dengan cara luar biasa, tetapi tetap terbuka agar masyarakat percaya. Kini publik hanya menunggu datangnya vaksin yang aman agar penderitaan pandemi dapat terlewatkan. Oke Bang Ago, dalam tajuk Lampung Post kali ini adalah menanti vaksin aman. Mengapa Lampung Post mengambil tajuk atau menyoroti tajuk ini? Ya, yang jelas satu karena kita masih berhadapan dengan COVID-19. Oke. Yang kedua untuk menghadapi COVID-19 salah satunya kita harus bisa menemukan vaksin. Ya, baru-baru ini pemerintah yaitu sudah menyatakan ke publik bahwa paling tidak di kuartal ketiga atau keempat tahun ini itu Indonesia sudah bisa mengedarkan vaksin kepada masyarakat gitu. Bahkan pemerintah sudah memilih 6 golongan untuk diberikan vaksin tersebut. Makanya kita soroti soal ini. Makanya kita kasih title menanti vaksin yang aman tentu saja. Oke, kalau untuk tahapannya sendiri untuk vaksin ini sudah di tahap apa nih, Bang Agung? Ya, kalau di Indonesia itu sudah di tahap 4 sebenarnya. Jadi tahap pertama itu kan pembekalan kepada
relawan. Kemudian tahap kedua itu adalah melihat kondisi kesehatan relawan ya, apakah mereka siap atau tidak ya. Kemudian mereka di swab, kemudian mereka diobservasi badannya itu ketika sebelum disuntikan vaksin. Nah, fase keempat adalah apa reaksi dari relawan ketika dia sudah disuntikan vaksin ke dalam tubuhnya. Ya, pertama tentu saja akan dilihat fungsi dari vaksin itu sendiri ya, untuk merangsang atau mendorong terciptanya imunitas tubuh dari COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan dilihat adakah efek samping ya dari berbagai zat yang disuntikan melalui vaksin itu, apakah itu akan bereaksi negatif bagi tubuh relawan, ya kan? Oleh karena itu kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan bagaimana reaksi vaksin yang disuntikan oleh sekitar berapa ya? Kalau tidak salah sekitar 16.000 ya atau 160.000 jumlah relawan untuk mengembangkan vaksin di Indonesia, gitu. Ya itu tahapan di Indonesia ya. Tapi kalau tahapan secara umum kan di global itu ada praklinis tentu saja ya kan, kemudian uji klinis ya kan oleh segelintir orang, kemudian diuji klinis ke banyak orang ya kan, kemudian diuji lagi ke populasi yang lebih besar dan kemudian akan dilihat dari jumlah tersebut apakah vaksin itu benar-benar memicu imunitas tubuh, daya tahan tubuh ya. Itu standarnya kalau tidak salah 50% dari orang yang divaksin itu harus punya kekebalan immunity dari tujuan vaksin itu, dalam hal ini dari paparan coronavirus. Itu yang kita lihat prosesnya. Memang targetnya sendiri dari pemerintah kapan mulai vaksin ini akan digulirkan, Bang Ago? Ya, kalau proses di Indonesia ya, kalau proses ini berlangsung dengan cukup baik gitu, itu bisa saja di fase keempat, setelah fase keempat ini kita langsung mendistribusikan vaksin. Tapi dalam uji vaksin itu ada siklus. Nah, jadi ketika misalnya setelah ternyata tidak ada persoalan gitu ya di tingkat relawan, maka akan dibuat lisensinya dan lain sebagainya, kemudian baru didistribusikan. Tetapi kalau ada masalah, misalnya ada sejumlah relawan yang kemudian ditemui kasus klinis, misalnya ada efek samping dan lain sebagainya, itu akan dijeda, kemudian akan direview lagi vaksinnya, dibawa lagi, kemudian baru diuji lagi. Oke. Bang Ago tahan dulu jawabannya karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.